وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وأوفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وأوفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعيننا. هذا جمال المصطفى ورولا لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa kembali di live kita yang tiap pekan, tiap Selasa. Dan mohon maaf pekan lalu karena satu dan lain hal kita tidak live dulu dan kita lanjutkan lagi di pekan ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita berjumpa kembali dalam live kita yang akan membahas tentang memetik pahala yang mengalir terus-menerus dari santri penghafal Quran. Sebelum kita menuju materinya, kami sampaikan dulu terima kasih jazakumullah khair yang sebesar-besarnya kepada para donatur, para muhsinin, para pewakif. Karena kalau saya lihat dari Mas Robi, dari Abah itu sibuk menginput data-data baru yang tandanya pewakif kita, muzaki kita, donatur kita, para muhsinin kita semakin bertambah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga pahalanya mengalir terus hingga yaumil akhir kelak. Baik, seperti biasa saya akan menyampaikan program-program awal kita sebelum kita menuju ke
obrolan kita pada pagi hari ini. Program kita ada wakaf pesantren dan wali asuh santri. Wakaf pesantren ini mulai dari 50.000 per bulan. Dan wali asuh santri ini sebagaimana yang telah disampaikan wali asuh ini untuk mensupport kebutuhan pendidikan santri di pesantren. Kemudian ada lagi ini sedekah secara umum. Jika Bapak Ibu ingin bersedekah berapapun jumlahnya, Bapak Ibu bisa melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening yang tertera 48922584140. Kemudian untuk pejuang askar, nah, ini komunitas para konsultan Ziswaf yang mengajak kepada uh, jamaah untuk untuk menjadi muslimin untuk support pesantren Khairul Razikun. Caranya kunjungi website kita, kemudian klik pejuang askar. Insya Allah nanti ada ujroh untuk para pejuang askar yang telah disediakan. Dan ini event terdekat kami. Kami ada talk show dan workshop DKM Masjid yang akan menjadi narasumbernya adalah Kiai Muhammad Jazir. Oke, Ustadz Muhammad Jazir ini pencetus dari Masjid Jogokarian ya. Jadi beliau ini sekarang Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Kemudian Bapak Eri Sudewo. Bapak Eri Sudewo sebagai Ketua Wali Amanah KMP dan beliau juga founder dari Dompet Doa. Begitu. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kita. Ada di Telegram Media Dakwah PKR. Di sini Bapak Ibu setiap harinya bisa mendapatkan postingan-postingan dakwah untuk pribadi maupun di-share kembali. Insya Allah juga menjadi amal jariah. Kemudian ada Instagram dan YouTube, kemudian juga ada TikTok yang terbaru. Oke. Baik, karena kita cuma sampai jam 9.45 ya, kita akan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pemateri kita sudah hadir pada pagi hari ini, ada Ibu Diah Puspitawati, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Diah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Ini udah di pesantren aja nih, backgroundnya sudah santri penghafal Quran ini Bu Diah. Iya, backgroundnya sudah menyatakan ya maksud dan tujuan. Baik Bu Diah, kali ini bahasanya tentang keajaiban lagi nih Bu Diah, tentang memetik pahala yang mengalir terus-menerus. Kalau kita lihat dari kalimatnya kan memetik ini kan ringan gitu. Jadi amalannya ringan tapi pahalanya itu bisa mengalir terus-menerus. Itu Masya Allah. amalan apa nih Bu Diah? Iya, ya. Memetik, ya betul, memetik itu ringan sekali sehingga semua berasa bisa gitu kan. Kalau cuma metik ya bisa gitu kan, gitu ya. Tetapi memetiknya terus-menerus, waduh. Ini luar biasa banget ya gitu. Nah, amalan apa? Amalannya yang salah satunya adalah tadi di awal acara udah disampaikan oleh Kang Kolit ya, Mas Kolit, beberapa program dari YKRI. Nah, gitu. Nah, di kesempatan ini ya teman-teman saya mengucapkan selamat datang bagi yang sudah masuk di ruang Zoom meeting kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi ini penuh dengan keberkahan. Pastinya setiap kita bersama berkumpul ya ada satu titipan Allah, pencerahan demi pencerahan yang mudah-mudahan ini tersampaikan di forum Zoom meeting yang luar biasa ini ya gitu. Dan salam kenal buat semua yang baru pertama kali menyimak live YKRI ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah rutinitas yang mendatangkan keberkahan ya gitu. Rutinitas yang selalu dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah yang istiqomah ya gitu. Supaya kita metik pahalanya terus-menerus. Betul. Ya, silakan Mas Kolit untuk sedikit sharing tentang YKRI gitu ya. Iya, kalau bicara tentang memetik ini kan benar kata Budia dan tadi yang sudah disampaikan bahwa memetik ini ringan gitu ya, pahalanya ringan tapi mengalir terus-menerus. Dan ini juga menjadi apa ya hal yang rutin gitu dilakukan oleh para donatur, para muslimin yang
memetik kebaikannya itu setiap saat, setiap waktu, setiap ada kesempatan. eh, Gimana nih kita petik dari santri penghafal Quran. Dan juga di sini santri juga rutin mendoakan untuk para donatur setiap sholat, setiap setelah tahajud, bahkan setiap setelah selesai tadarus, santri mendoakan. Dan juga sering juga dikumpulkan untuk doa bersama. Jadi Ustadz Ali selaku mudir mengumpulkan santri untuk doa bersama. Rutin juga kita doakan bahwasanya untuk para donatur supaya dimudahkan urusannya, dimuliakan, dibahagiakan, dan semoga pahalanya mengalir sampai yaumil kiamah kelak. Masya Gitu. Allah. Sebentar Mas Khalid. Berarti kan saya harus sounding ya, saya harus Ya, info ke semua donatur bahwa di Pondok Pesantren Khairul Rozikin ini setiap harinya kita kan menyerap donasi ya. Kita membantu para jamaah menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui PKR ya, melalui JKR ini. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah ya gitu. Nggak pernah ini tersampaikan kepada donatur bahwa mudir kita, ketua YKR ya, Ustadz Ali Murtado ya, ini mempersiapkan para santri penghafal Quran yang ada di belakang saya ini ya untuk setiap hari mendoakan secara khusus. Benar nggak sih? iya Betul betul. ya. Mendoakan secara khusus nama-nama Anda yang sudah masuk dalam penyerapan dana harian. Masya Allah. Betapa Bapak Ibu semua yang kalau kita doa sendiri, bisa jadi doa kita belum bisa dikabulkan. Kenapa? Karena banyaknya perisai di atas kita. Betul nggak? Tapi pada saat kita bersedekah, ya melalui QRIS yang tadi disampaikan, melalui para pejuang askar yang hari ini tersebar di mana-mana ya gitu ya, ada Bapak Aang ya, ada Pak Holicen ya, Pak Ustadz Holicen, ada siapa lagi ya, Ibu Agustin ya, mereka para askar-askar yang membantu jamaah menyerap dana ziswas, betul ya, penyaluran sedekah infak dan wakaf ini ya, tanpa disadari ternyata di PKR mempersiapkan juga ya kontribusi terbesarnya memuliakan dan membahagiakan para donatur dengan mendoakan secara khusus. Masya Allah, ini keren banget Mas Khalid ya. Jadi di acara talk show ini, di acara Semakin Mengenal JKR ini, akhirnya kebuka ya, sedikit demi sedikit mengenal lebih dalam JKR. Ternyata kalau kita donasi itu nggak sekedar donatur ya udah lillahi ta'ala hilang, enggak ya. Gitu. Dia mengalir, ya. Diam-diam mengalir. Betul, ternyata Ustadz Ali atau kepengurusan JKR ini menyediakan atau menyelenggarakan sebuah doa khusus, doa bersama untuk para donatur. Masya Bahkan Allah. sesekali kita videokan, kita dokumentasikan doanya untuk kita share di donatur. Iya, dan juga sepertinya kegiatan ini juga ada di dalam Telegram PKR Keseharian Santri, di Ya, mana saya pernah lihat beberapa kali ada aktivitas mereka yang sedang mendoakan para donatur. Betul ya ya? betul, betul. Iya, Masya Allah. Ya, ya bayangin ya teman-teman ya semua kalau kita donasi di tempat lain, sama-sama pahalanya, tapi mungkin terasanya beda ya. Karena kalau di sini pahalanya dapat, keberkahannya insya Allah dapat, puas ya. Kepuasan batin itu ada ya, Kang Kolit ya, karena benar-benar nama kita masuk dalam urutan doa yang akan didoakan secara khusus oleh para santri penghafal Quran ini. Menghafal Quran, betul. Ya Allah. Kalau saya memilih milih donasi ke JKR kali ya. Jadi walaupun sudah wafat tetap mengalir gitu Bu ya. Iya benar. Karena jelas gitu ya, habis donasi kita benar-benar mendapatkan apa itu namanya? Keyakinan bahwa apa yang kita salurkan ya ter tersalurkan dengan tepat di YKR ini gitu kan, santrinya jelas, mereka ada bertumbuh dan berkembang sampai hari ini ya gitu kan, bahkan semua juga tahu santri-santri ini yang ada di Khairul Rozikin ini sifatnya partisipasi, tidak ada yang dipungut biaya sama sekali. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun penyerapan dana ziswaf ya,
entah 10.000, entah 50.000, entah berapapun ya, yang berkelapangan rezeki ya gitu ya, semua terpakai dengan maksimal ya, gitu. Manfaat maksimal di pesantren Khairul Kan, ini. Iya gitu ya. Oke, selain itu apalagi nih, Mas Roni? eh, gini Bu, suka ada pertanyaan gini, kalau Heeh. jamaah kan suka nanya, gimana kalau saya sedekah itu niatnya pengen ada hajat yang pengen saya capai nih, jadi saya Ya, sedekah buat wasilah, nah gitu boleh nggak Bu kira-kira Bu? boleh dong. Jadi Gitu. misal saya pengen anak saya lulus, saya mau sedekah nih di PKR gitu misalnya, nah itu. Iya, itu boleh banget. Dan saya salah satu orang yang sering melakukan itu. Maksudnya senang melakukan itu. Ya, saya menyadari dalam hidup ini ada banyak keperluan dan hajat-hajat kita untuk menuju kebaikan. Misalnya saya berdoa supaya anak saya dimudahkan dalam ujiannya, kan gitu. Misalnya saya punya hajat untuk saya bisa mendapatkan kepercayaan ya dalam sebuah tender atau bisnis saya gitu ya. Kemudian saya punya hajat apalagi? Banyak sekali. Misalnya jamaah ada yang punya hajat amanahnya lunas, ada yang punya hajat pengen beli mobil ya, pengen punya hajat pengen beli rumah gitu kan, karena selama ini masih jadi kontraktor misalnya gitu ya. Kontraktornya kontraknya pindah-pindah Iya, ya. kontraktor ya gitu, nggak apa-apa gitu Nggak ya. apa. Dan itu tuh eh, untuk untuk ikhtiar ya, mendatangkan turbo keajaiban yang seperti Kamis yang Selasa lalu kita bahas gitu ya. Sedekah, zakat infak sedekah ini bisa menjadi salah satu turbo percepatan Turbo. datangnya keajaiban. Ya gitu. Karena misalnya kita udah nih sebagai komunitas magnet rezeki, kita punya hajat, kita ber-LOP, Law of Projection, ya gitu. Ya, di sana dinyatakan bahwa setiap pikiran adalah doa dan semua doa dikabulkan. Harusnya kan saya punya hajat ini dikabulkan. Kok enggak gitu kan? Berarti ada perisai. Perisa. Nah, ya gitu. Nah, untuk mempercepat buka perisai, kita bisa yang namanya sholat taubat atau taubaholik ya gitu. Dan salah satu yang membuat Allah ternyuh, yang membuat Allah terenyuh, ya Allah, sudahlah uang segitu-segitunya, ya kan? Terus dia sudah beribadah dengan bagus, ya, menyempurnakan lagi ikhtiarnya dengan sedekah. Wah, Allah itu memuliakannya lebih, ya. Allah tuh terenyuhnya lebih, ya gitu. Nah, datangnya rezeki adalah sebanding dengan berkenannya Allah kepada ikhtiar kita. Nah, gitu. Jadi melihat ikhtiar kita yang punya hajat untuk kebaikan, kemudian sudah bertobat holik, kemudian sudah memancarkan LOP yang baik, ya, sudah berupaya buka perisai, disempurnakan dengan zakat infak sedekah, Masya Allah. Itu cakep banget di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi mempercepat itu, bisa Berarti Mm-mm. berarti support santrinya juga menjadi wasilah yang cukup apa ya, pamungkas gitu Bu ya, Ya, untuk nah, sekarang itu gaya hidup sudah berubah, ya. Jadi gaya hidup itu sudah berubah gitu ya. Kalau dulu kita nganggep ya santri itu butuh ditolong, butuh dibantu. Ya, sehingga kastanya kayaknya di bawah ya betul. gitu ya. Jadi orang-orang yang berkelapangan rezeki merasa kayak jadi kastanya di atas gitu ya. Nah, ini satu kondisi yang tidak benar ini gitu. Bahwa betapa mudahnya Allah kalau mau ngangkat para Derajat santri. yatim piatu misalnya gitu, gitu kan. Tapi Allah kondisikan itu. Berarti itu adalah jalannya, gitu kan. Itu adalah takdirnya. Nah, sebagian orang ditakdir dengan ujian harta. Nah, jadi kelapangan rezeki ini juga kan ujian. Iya Gitu. betul. Nah, dari orang yang berkelapangan rezeki, kemudian kalau kita langsung ke titik anak-anak yatim piatu atau para santri yang butuh disupport ini berarti tidak bisa dong kita itu menilai bahwa kasihan ya,
Berarti kita kalau punya rezeki harus sedekah. Ini satu pemahaman yang tidak benar. Makanya akhirnya kualitas sedekahnya kualitas pamrih. Kualitas -3. Nah, harusnya kualitas sedekah itu +6. Pengabdian, penghambaan, tulus kepada Allah. Lillahi ta'ala. Ya, ya Allah, saya ada rezeki banyak. Rezeki ini titipanmu. Rezeki ini datangnya dari Engkau, ya Allah. Gitu kan? Oke, karena banyak orang berikhtiar juga nggak kaya-kaya sampai hari ini ya. Berarti kan tidak dititipi Allah rezeki ya, gitu ya. Ya, Nah, sehingga pada saat rezekinya berkelimpahan, ini ujian, ini titipan. Dan Allah selalu akan melihat siapakah di antara kita makhluk atau manusia yang terbaik perbuatannya. Nah, jadi yang terbaik perbuatannya adalah sadar diri. Uang ini titipan, harta ini titipan. Ya Allah, mudahkan saya untuk menggunakan titipanmu ini sesuai kehendakmu. Saya takut ya Allah, karena harta yang kau titipkan ini akan menuntutku suatu saat kelak. Masya Allah. Iya, jadi ya Allah, tuntun saya, gitu kan, mudahkan saya menyalurkan harta ini sesuai yang engkau kehendaki. Nah, disalurkan melalui Yayasan Khairul Razikin. Ada pesantren, ada anak santri yang di sana yang disediakan Allah untuk menerima saluran kita. Sampai di sini dapat gambaran? Jadi Dapat. pipa saluran ini, zakat infak sedekah ini siapa? Anak santri. Biiznillah, seizin Allah, mereka tidak akan dibiarkan kelaparan oleh yang punya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita donatur Sebenarnya kita yang butuh ya, Bu ya. Ya, yang bukan butuh, santri yang butuh. yang berkelapangan rizki, kita butuh menyalurkan supaya Allah ridho menitipkan hartanya kepada kita. Kan seperti itu. Kepada yang sedang berdoa mendapatkan tambahan rizki, ya, berapapun yang Anda punya, dulukan Allah dengan menyalurkan sedekah kepada YKR. Kan gitu. Dulukan Allah. Gitu. Supaya, ya Allah, dititipin dikit aja, selalu ingat aku, kata Allah. Dengan bersedekah kepada YKR. Ya gitu. Ya udah deh, karena dia bersyukur, akan kutambah nikmatku. Kata Allah begitu. Ya. Sesuai janji Allah, betul. Bersyukur dulu, tanda syukur itu sedekah. Gitu, coba. Oh, berarti sedekah ini juga tanda syukur, Bu ya. Ya, cari sebuah amalan untuk mewujudkan tanda syukur. Tidak ada lain selain sedekah. Ya, mau Betul. tumpengan, mau makan-makan, mau tasyakuran, itu semua bentuk sedekah. Mensyukuri nikmat Allah. Jadi, ya, belum bisa tumpengan, belum bisa makan-makan, belum bisa memuliakan banyak orang untuk berbagi makanan, ya sedekah. 10.000, 20.000, 30.000, gitu kan? Seperti topik kita minggu lalu, ya. Sedekah jadi kebutuhan, bukan Iya, jadi kewajiban. Gitu. jadi kebutuhan, jadi gaya hidup, ya. Mulai dari yang berkelapangan rizki, butuh pipa untuk menyalurkan harta ini supaya Allah ridho menitipkan kepada kita, ya. Karena kalau Allah tidak ridho, ingat-ingat sahabat semua, Allah bisa ambil harta kita seberapapun besarnya, seperti Korun, ya, seberapapun banyaknya harta kita dalam hitungan sekejap saja. Jika Allah tidak lagi mempercayai kita atas titipan harta, maka ada usahanya nggak berkah, maka ada uangnya ditipu, maka ada investasi yang bodong, yang nggak karuan, kita kena. Nah, ini berarti tanda kita sedang tidak dipercaya Allah. Makanya supaya kita tetap dipercaya Allah, dititipi rezeki yang berkah berlimpah, sedekah. Gitu. Jaga titipan Allah ini dengan sedekah. Ya, semua titipan, tapi kalau semua diambil Allah tak punya apa-apa, bagaimana hidup ini? Berarti gini, Bu ya, ada orang-orang bilang, wah, harta tidak dibawa mati. Malah sebenarnya harta itu bisa kita bawa mati, Bu ya, dengan Iya, cara sedekah ini. makanya ada yang bilang
Di dunia saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mau selamat di akhirat. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Saya di forum yang mulia ini, saya ingin menyadarkan semua umat muslim. Ya, gitu. Kita harus selamat fi dunia, Wal akhirah. bisa wal akhir. Kalau fi dunia aja nggak selamat, Anda mau selamat akhirat lewat jalan mana? Doanya jangan diubah. Doanya itu sudah Robbana atina Paket. fid dunya hasanah gitu. Maka melalui ilmu makna rezeki ini kita mau selamat di dunia. Untuk apa? Untuk bekal akhirat. Kan gitu, ya. Jadi jangan tunggu mati baru selamat akhirat. Tidak ada lagi. Di alam barzah kita tidak bisa melakukan apa-apa selain penghisapan. Iya, sudah tidak bisa beramal lagi kalau udah di Ya, akhirat. ya. Kesempatan sampai nyawa ini di kerongkongan. Masih bisa bertaubat dan berjihad. Taubat jihad. Ya, semua pejuang Askar yang hari ini bersama-sama dengan YKR, ya, mereka berjihad. Mereka bisa kok sekedar donasi sendiri kan, Mas Khalid ya, misalnya Pak Aang gitu ya, atau Bu Agustin atau siapa yang para pejuang Askar ya, Ustadz Solicen misalnya. Mereka bisa kok tutup mata, cari aman, sekedar ya udahlah pokoknya yang penting saya tiap bulan sedekah. Bisa kok. Betul nggak? Tetapi mereka mau mengisi feed dunianya dengan jihad supaya ini jadi bekal untuk akhirat. Gitu. Jadi pejuang askar. Gitu ya. Nah, jadi membantu nih orang-orang yang mungkin belum paham tentang makna Ziswa, makna sedekah bahwa kita yang butuh, bukan anak santri yang butuh. Ya gitu. Gitu. Kalau kita sampai ngomong bahwa anak santri yang butuh, betapa menantangnya kita kepada Allah. Iya, betul. Bahwa kita sedang nantangin Allah. Ya, gitu. Terlalu mudah bagi Allah untuk memelihara anak santri. Ya, alam semesta, jagat raya, tata surya, bumi dan isinya, semua dipelihara Allah dengan sangat detail. Pernah matahari itu berputar tidak tepat? Pernah? Tidak pernah. Bulan itu berputarnya mutar-muter error gitu, kayak gadget kita sempat error, nggak pernah. Allah maha sempurna dalam menata semua makhluknya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini bersedekah yang menimbulkan dosa, yaitu pada saat kita bersedekah tapi kita -3, merasa punya, lalu kita merasa berkontribusi, akhirnya pamrih, gitu kan. Nah, bersedekah itu +6. Ya Allah, demi untuk mendapatkan ridho-Mu, saya sedekah ini ya Allah, supaya Engkau lebih percaya lagi kepadaku dan Engkau titipkan banyak hal dalam hidupku. Itu esensi keajaiban. Gitu. Allah percaya dengan kita, Allah titipkan seluruh ya, banyak hal dalam hidup kita. Harta, pangkat, jabatan, semuanya dititipkan Allah. Nah, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita bersedekah, bukan nilainya, tapi hatinya. Gitu. Ya Allah, demi untuk Engkau pandang ya Allah, gitu. Saksikanlah aku ya Allah. Engkau menyaksikan ya Allah. Ini baru segini-gininya ya Allah. Titipanmu ya Allah. Saya serahkan lagi kepadamu lewat anak santri ya Allah. Semoga engkau terima ya Allah. Semoga berkah anak santri cukup. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu semua atau bapak ibu semua yang dirahmati Allah, esensi ini perlu kita tanam dalam komunitas ini. Supaya kita dalam bersedekah itu metik pahalanya, yaitu tadi terus-menerus. Petik satu ngalir terus, petik satu ngalir Iya. terus. Karena kalau kita tidak dengan hati yang benar, ini jatuhnya -3. Pamri berharap, ya. Akhirnya pahalanya cuma sekali. Pahala memberinya Allah pasti kasih loh. Pasti kasih. Gitu. Tapi karena setelah memberi ada pamri,
ada merasa punya sehingga bisa berbagi, ya. Akhirnya yang terjadi nggak ada berpahala lagi itu. Tapi setiap kita bersedekah, lalu ya Allah terima kasih ya Allah ada tempat YKR yang bisa aku sedekah ya Allah untuk membersihkan harta ini, untuk menjaga amanahmu ya Allah, jadi pahala lagi. Ya Allah minggu ini kau belum bisa bersedekah ya Allah, tapi mudah-mudahan kau terima sedekahku minggu lalu ya Allah, karena ini untuk membersihkan hartaku, untuk membuat engkau semakin berkenan kepadaku ya Allah, jadi pahala lagi. Gitu ya, jangan sampai begini. Mas Khalid, maafin ya. Minggu minggu ini saya nggak bisa sedekah dulu. Bisnis saya tidak bagus. Saya lagi ada musibah. Saya lagi begini. Jadi saya nggak bisa sedekah dulu, Mas Khalid. Ini kayaknya Anda ini apa itu namanya? Terbalik berarti pola pikirnya ya Bu ya. Iya, gitu. Bagaimana cara ngomongnya ya? Tidak keluar ini bahasa. Malah seharusnya bersedekah malah mempermudah urusan yang tadi belum jadi mudah lagi. Gitu, gitu. Malah jadi orang yang ya sok sedekah, gitu ya, gitu. Jadi berarti makna sedekah bagi Anda adalah kalau ada bisa berbagi, kalau nggak ada nggak bisa berbagi. Di mana dikasih pahalanya di sini? Bingung malaikat mau catatnya, ya. Justru kalau contoh bulan ini apa minggu ini tidak bisa sedekah, misalnya contoh Anda perlu untuk sharing, Anda WA ya Mas Khalid, Abah Agus atau Mbak Ilda. Mbak Ilda, doain saya ya Mbak Ilda. Ini kondisinya sedang wow keren banget. Tapi Masya Allah Mbak Ilda, Alhamdulillah. Masih ada yang bisa saya salurkan. Meskipun nilainya tidak sebesar yang lama. Yang penting hati saya ridho Mbak Ilda. Supaya Allah berkenan menitipkan lebih banyak lagi kepada saya. Waduh, itu malaikat langsung getar. Ya Allah. Jangan tidak engkau beri rezeki orang ini ya Rob. Turbonya nyala lagi ya Bu ya. Ya Allah. Ya gitu. Ya, karena jamaah itu unik ya gitu. Mungkin karena terlalu banyak ya ikut ikut kajian tausiah itu baik ya gitu. Tetapi jangan sampai itu membuat kita hilang esensi gitu. Ya, kita bersyukur loh dari semua pengetahuan tentang zakat infak sedekah, dari semua pengetahuan atau syariat yang Anda tahu di luar sana, kita tetap di covering oleh magnet rezeki yang memberikan sebuah ukuran spiritual meter. Jadi apapun ilmu yang kita dapat di luar, kita langsung akan dipandu oleh ilmu spiritual meter, positioning hati kita minus atau plus. Jadi seluruh ilmu yang Anda tahu di luar sana itu adalah added value, wawasan untuk semakin mempercantik ibadah kita. Tetapi esensinya kembali ke spiritual matter. Nah, jadi seperti itu. Kita berucap ini energinya positif atau negatif, ya, atau tidak positif. Itu terlihat dari spiritual matter, ya gitu. Jadi, ya teman-teman, dalam setiap perjumpaan kita harus ada kualitas dong, betul nggak? Gitu. Saya nggak mau dong kalau kita ketemu hanya membahas kulit, hanya membahas sesuatu yang biasa, yang sudah umum, yang sudah Anda lebih tahu banyak daripada saya, betul nggak? Tapi why YKR? Kenapa kita mau mengenal lebih dalam YKR? Kenapa kita mau berinfak sedekah wakaf di YKR? Because different, ada sesuatu yang berbeda. Ada penanaman-penanaman pondasi spiritual dengan tauhid yang benar, ya, dengan hati yang bertauhid. Itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi kita bersedekah itu karena hati kita ada sebuah pondasi iman itu. Bukan kita sedekah sebagai ikut-ikutan, kata Kang Khalid itu metik buah sama kayak metik buah tiap hari, ikut-ikutan, jangan dong, ya gitu. Makanya setiap Selasa kita akan coba merefill, ya merefill, ya yang direfill bukan hanya baterai dicas lagi ya, bukan hanya apa air isi ulang direfill ya, bukan, tetapi kita refill ya pemahaman
akan keimanan kita dalam bertauhid. Ya bersedekah dengan bertauhid. Gitu. Bahwa esensinya ini bukan sekedar giving ya, bukan sekedar miracle of giving. Tetapi why kok giving ini menjadi miracle, itu harus kita kaji. Kenapa memberi ini menjadi sebuah keajaiban? Ini yang harus kita kaji. Bukan cuma ikut-ikutan the miracle of giving gitu kan. Tetapi kenapa? Karena pada saat memberi, kita mengerti. Saat dititipi Allah, berarti ada tugas kita mengelola titipannya. Setuju nggak? Dan Allah Bentuk berikan tunjuknya, yaitu berzakat, infak, dan sedekah. Untuk membuat Allah percaya kepada kita, bahwa kita ini bisa dipercaya Allah, ya kita keluarkan zakat, infak, sedekah. Maka Allah, oh Mas Khalid ini selalu zakat, infak, sedekah. Oke, kata Allah, berarti saatnya aku tambahkan titipanku. Cie. Ya, yang semula mobilnya Alphard jadi Alphard. Ya, yang semula dititipi rumah kontrak jadi rumah pribadi. Ya gitu. Gitu alurnya. Gitu. ya berarti sedekahnya juga bentuk leverage rezeki Bu, ya. Jadi Oh, ada betul ada sekali. doa santri yang masuk ke kita Iya. itu memudahkan. Sebenarnya ini ada kajian atau ada materi yang berkaitan dengan ini yang kalau saya bahas butuh waktu 30 menit sehingga tidak mungkin hari ini. Mungkin Selasa depan. Ya, Selasa depan kita akan masuk dalam esensi bersyukur. Ya, gitu. Karena dalam bersyukur gitu kan, kita bisa ketemukan kebahagiaan dan hati yang bahagia itu hati yang menarik rezeki dahsyat. Makanya di salah satu jurus magnet rezeki yang pamungkas adalah bahagia tanpa syarat. Tapi saya tanya dulu nih jamaah, mau nggak? Mau nggak dikasih kajian Budia? Yang mau komen Ya, yang mau katakan saya. Jarang saya kasih kajian ini. Biasanya hanya ada di training-training khusus ya gitu. Karena kalau kita sampai itu tadi aja itu keren banget gitu ya, materi yang sangat bisa mencerahkan kita tentang esensi bersedekah dan bertauhid itu, ya dengan hati yang bertauhid. Itu materi mahal Bapak Ibu, ya gitu. Jadi kita bukan menjadi orang muslim yang sekedar ikut-ikutan apa kata orang, ya gitu, tetapi kita bisa mengakses sendiri keajaiban itu kepada Allah gitu lewat binaan magnet rezeki khususnya ya gitu. Nah, masuk ke kedalaman ini babnya adalah bab syukur nikmat. Nah, syukur nikmat ini erat kaitannya dengan keberkahan. Dan ilmu barokah ini ya ilmu syukur nikmat barokah ini ya udah deh kadung ngomong ya Bapak Ibu semua sampaikan sedikit aja Bu teasernya. Selasa depan ya gitu karena ini keren banget kalau mengerti yang ini saya jamin uang Anda tidak pernah minus uang Anda akan banyak sekali siapa sini kepengen banyak uang coba ini saya kelihat wajah yang butuh uang banyak semua jadi mau to the point aja ya ikut makna rezeki pengen banyak uang katakan saya. Iya, tuh kan ada Bu Dewi Sulastri dari Gempol, Bu Sutriani dari Bone ya. Ini jamaah-jamaah Waduh, itu bener Masya lagi Allah. berdoa, ya Allah saya mau uang banyak, Bab. Ya Allah gitu ya. Dan saya aminkan, Bu. Allah udah janji. Allah udah janji. Ya. Dalam Quran surat Nuh surat 71 ayat 12 insya Allah akan tambahkan harta, harta. Nah, bagaimana caranya? Selasa depan. Ya, Masya Selasa Allah. depan. Coba saya lihat di galeri. Iya nih, ada Mande Eka ya, ada Pak Aang, ada Pak Soekardi, ada Bu Iva Cimahi, ada Bu Luciana, Bu Nida, Bu Fatma, Fatima Azam, Maria Ulfa. Ini semua orang-orang mau uang banyak. Gitu. Kan? Betul gitu. Bu Dia kalau ngomong gitu saya takut Bu Dia. Enggak dong ya. Muslim, mukmin udah pasti kaya raya Ibu-ibu. Iya. Sepercaya itu Budia. Oh, itu kan Ustadz Nas yang ngajarin saya. Muslim, mukmin. Ya kan? Gitu. Tanda mukmin salah satunya mereka hidupnya zakat, infak, sedekah. Gitu.
Tapi kok belum kaya, Bu? Nah, ini ada satu. Siapa tahu, jangan-jangan ini faktornya yang belum dipencet. Ini, ya, kajian saya Selasa depan, oke? Berarti Selasa Oke, depan bicara YKR-nya dikit aja ya. bicara tentang esensi syukur ya, Bu ya. Iya, karena kalau kita ngerti ini, kita melakukan sebuah zakat infak sedekah, kita melakukan ziswaf, sedekah, itu hatinya mantep, Pak. Walaupun nilainya cuma 10.000, ya, gitu. Besar kecilnya perlipatan Allah dalam memberikan balasan, imbalan, ya, itu tergantung bukan dari besar kecilnya nominalnya loh, tapi besar kecilnya tauhidnya kita. Gitu. Keyakinan kita. Ya. Betul, ya gitu. Oke, ya. Berarti waduh, ada janji nih. Berarti Selasa depan saya harus bener-bener nih. Nanti insya Allah selasa depan kita akan bahas esensi syukur. Iya, oke deh. Ini nggak kerasa udah 9.40 aja, Bu. Iya, Jadi betul. buat Bapak Ibu yang mau bertanya langsung aja bisa angkat tangan atau bisa kolom di chat. Tadi sudah disampaikan bahwasannya, nah ketika ada kesempatan kayak gini ini berarti Allah sudah memberikan kita rezeki. Justru kesempatan kita Betul untuk sekali. memberi, kesempatan kita untuk mensupport itu adalah rezeki juga buat kita. Gitu. Ini Mas Kolit, karena kan kita ini kurang 5 menit lagi ya. Oke Ya, lah, 5 menit lagi deh, gitu. Eh, YKR ini sedang ada sebuah program, yaitu BUS. oh iya benar. Iya, beras untuk santri. Gitu, beras untuk santri. Nah, ibu-ibu semua, sebagai salah satu pengurus dari YKR ini, saya berkewajiban menyampaikan kabar gembira ini. Ya, ini sebuah kabar gembira, ya, yang pastinya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Nah, per November ini kami YKR ada menyelenggarakan sebuah program BUS beras untuk santri, ya. Ibu-ibu semua per hari ya ini kita sharing ya, sharing yang mana sharing ini mudah-mudahan menjadi spirit bagi ibu-ibu semua ya, seperti mendapatkan sebuah jalan ya, jalan keajaiban. Jadi misalnya gini, wow, bisa saya bisa support sekian misalnya gitu ya. Itu tergantung dari hatinya masing-masing ya gitu. Nah, konsep BUS ini adalah ya, ibu-ibu semua, dari sisi Ustadz Nasrullah sebagai founder, beliau nggak tanggung-tanggung seluruh royalti buku, penjualan buku Rahasia Magnet Rezeki yang menjadi mega bestseller di Gramedia 100% untuk makan santri. Masya Allah. Tapi, Bapak Ibu semua, hari ini ya kita nggak kepengen yang dapat barokahnya Ustadznya sendiri sekeluarga. Kita kan juga mau kecipratan barokah ini, betul nggak Mas Kolit ya? Betul. Gitu. Jadi ya kita diskusi dengan gurunda kita coba merangkul jamaah yang mereka juga ingin mendapatkan keberkahan keajaiban seperti gurunda kita. Iya, dan kita keluar yang namanya BUS, beras untuk santri. Jadi bukan berupa uang, ya. Kalau berupa uang karena Anda tidak dekat dengan Depok atau Bogor, Anda bisa minta bantuan Mbak Ilda sebagai admin dari program BUS ini nanti, ya gitu. Nah, jadi program ini ibu-ibu menyalurkan 1 bulan hanya 5 kilo. Luar biasa. 5 kilo dalam sebulan, Pak. Ya. Dan kita akan mulai dengan 300 jamaah pertama yang akan masuk grup ya, yang akan kita doakan secara khusus ya oleh anak-anak santri penghafal Quran ini ya. Jadi ibu-ibu semua kita akan seragam ya gitu. Seragam dalam bersedekah gitu ya.
Ada yang masih uang, nggak apa-apa, silahkan. Itu untuk operasional anak santri. Kemudian ada yang khusus yang dimakan oleh anak santri, itu beras. Ya, langsung dimakan gitu ya. Berasnya masuk ke tubuhnya anak santrinya ngafal Quran tiap hari, Masya Allah, 24 jam petik pahala, ya Allah ya Rob, luar biasa ya. Ini nomornya Mbak Ilda udah di info ya, di chat. Nah, ibu-ibu semua, satu hari itu di YKR memerlukan kurang lebih 100 kilo beras satu hari. Masya Allah. Ya, Putra dan putri ya Bu ya. putra dan putri. Ya, gitu. Jadi ibu-ibu semua, ya, dengan berjamaah ini kita akan mengajak metik. Nah, ringan kan? Metik itu ringan. 5 kilo doang. Ada yang tanya tuh Bu, boleh kalau mau lebih boleh nggak Bu? Oh, minimal 5 Ini kilo. boleh. Ya, maksimal sesuai hatinya masing-masing. Ya, plus 6-nya masing-masing. Jangan minus 3 ya. Jangan minus 3. Antara minus 3 dengan plus 6 ini agak beda tipis soalnya. Ya, di level tertentu antara minus 6 dengan plus 6 ini tidak ada bedanya. Ya, sama-sama tidak ada nafsu, sama-sama tidak ada pamrih ya. Yang satu yang minus tapi cuek ya. Terserah masa bodoh gitu ya. Ini minus 6. Yang satu memang benar-benar wow, keren, it's okay. Semua tumbukan, semua ujian itu udah yang terbaik. Nah, ini beda tipis antara yang masa bodoh sama yang hatinya udah plus 6 gitu. Kayak gitu. Jadi ibu-ibu semua, hari ini semua jamaah dipersilahkan mendaftar kepada Mbak Ilda untuk menjaga istiqomah. Karena Allah itu senang sekali dengan sesuatu yang kecil tapi istiqomah. Allah itu senang sekali dengan sebuah rutinitas yang istiqomah. Ya, 5 kilo ini kecil, kayak metik. Nah, cocok ya. Metik pahala. Iya, gitu. Tapi istiqomah tiap bulan. Ya, gitu. Dan di grup ini nanti, mohon izinkan Mbak Ilda untuk membantu keistiqomahan kita, ya, mengingatkan setiap saatnya kita harus menyalurkan beras 5 kilo ini. Ya, jadi ibu-ibu semua, di grup pertama kita akan menyerap 300 donatur yang komitmen untuk bersedekah beras 5 kilo minimal per bulan. Ya, saya mau tanya nih, 5 kilo minimal per bulan. Ya, dengan didoakan khusus sama anak santri yang di belakang saya dan juga yang di Tarbiyatun Nisa Bogor ya, belum dimasukkan gambarnya ya gitu. Kira-kira kebuangetan. Cuma 5 kilo doang dikasih privilege didoakan secara khusus oleh Ustadz Ali Murtado lulusan Swedia ya. Masya Allah. Libya Bu, Libya. Libya. Lulusan santri dari Libya gitu kan, dari Timur Tengah gitu. Dan Ustadz Nasrullah ya sebagai owner daripada YKR ini ya, terus mendoakan kita semua, Masya Allah ya gitu, luar biasa. Mau daftar semua, Masya Allah Bu, Wah, mau daftar. Bu Iva Cimahi siap Bu dia, mantap ya, mantap. Ini luar biasa ini Bu. langsung penuh kuota 300 orang ya hari ini. Benar-benar fastabikul khairat nih, banyak yang mau langsung. Betul. Jadi ibu-ibu semua, jangan lagi kita menukar akhirat dengan dunia. Hari ini udah saatnya kita pakai dunia untuk membangun akhirat kita. 5 kilo akan Anda ketemu di akhirat nanti. Masya Allah ya. Saya temanya 5 kilo bisa mengalir terus-menerus. Iya dong, ya gitu ya. Nah, alhamdulillah, jadi semoga program BUS ini menjadi salah satu jalan ukhuwah Islamiyah kita. Ya, kita kok kenal, kita kok kayaknya deket banget gitu kan. Di komunitas apa sih? Di komunitas BUS. BUS apa? Karena program BUS ya gitu. Dan kembali lagi teman-teman, buat teman-teman yang benar-benar ingin waktu luangnya terpakai juga untuk akhirat, yuk
saya menyambut ya teman-teman yang ingin bergabung dalam Askar ya. Amil Zakat Khairul Rozikin, kita akan pembinaan ya, akan ada banyak pembinaan khususnya di akhir tahun ini gitu kan. Lalu kita akan banyak ya membangun leadership ya. Kita akan banyak membangun cakrawala, pemahaman, pengembangan diri karena semua askar adalah prajuritnya Allah. Dan saya sebagai yang dititipi amanah, diberi kepercayaan untuk meliding program askar ini, ya, saya mengambil sebuah tanggung jawab, saya harus membekali Anda semua, para serdadu Allah, para pejuang dari keajaiban, prajurit-prajurit Allah, dengan bekal sebaik-baiknya. Pembekalan baik secara hati, secara visi, secara keberanian, ya, benar-benar akhirnya kita mengerti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan perangnya untuk berjihad menegakkan Islam. Masya Ya Allah, luar Allah ya. biasa dia. Ya, yang askar tunggu tanggal mainnya. Kita akan mulai briefing ya, gitu. Abah Agus udah ngambek sama saya. Masya Allah, luar biasa Budia pertemuan kita pagi hari ini. Benar-benar memetik pahala yang dahsyat ini Bu ya. Jadi multi level pahala juga bisa dibilang. Jadi santri ini mendoakan, kemudian dia menghafal Quran. Ketika dia nanti mengajarkan Quran, barangkali nanti dia menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi guru, Ya, mengajarkan kepada muridnya. ya Allah. Terus sampai dari generasi ke generasi itu pahalanya Ya, mengalir terus sampai menerus. mereka nanti jadi alim ulama, siapa tahu. Mm-mm. Mereka dimuliakan Allah dengan jalan, diangkat derajat martabatnya semua oleh Allah, kita nggak tahu. Dan beras Anda 5 kilo per 6 ada di dalam tubuhnya. Ikut terus itu, Iya. Masya Allah. Beras Anda kemakan oleh mereka. Ya Allah, sampai segitukah kita memikirkan dampak sedekah kita dalam keberkahan hidup kita, teman-teman. Ya, gitu. Baik, Mas Khalid, kita sudah di akhir acara. Silakan Ya, Q&A disampaikan kepada teman-teman. baik Budia, terima kasih atas pertemuan kita tentang materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan buat Bapak Ibu sekalian, sungguh ini apa ya, rezeki besar buat kita, kesempatan besar buat kita memetik pahala yang mengalir terus-menerus. Memetiknya apa? Banyak sekali programnya Bu ya di KR ini. Ada tadi disampaikan BUS, beras untuk santri, ada wakaf, ada wali asuh, ada juga sedekah secara umum. Jadi ada juga askar. Jadi selain selain bersedekah, kita mengajak orang untuk mensupport pesantren Khairul Rezeki. Jadi banyak pilihannya Bapak Ibu, tinggal pilih mau metik yang mana gitu kan ya. Mengalirnya sama, mengalirnya insya Allah terus menerus sampai di yaumil akhir. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara, kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, Budia ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Udah? Baik. Terima kasih Budia, jazakillah khair dan jazakumullah khair untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budia. Sama.